Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi da'ana lil iman wa hadana bil Qur'an wa ajaba da'watana bil fadli wal ihsan. والصلاة والسلام على سيد الخلق الداعي إلى دعوة الحق وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه الدعاة إلى كلمته والرعاة لأمته في ملته أما بعد. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini wa ahli. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima quddira li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturrahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan. Teristimewa pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita, para kiai, para alim ulama, dan juga kepada orang tua kita, para sesepuh yang hadir di majelis pengajian kita ini. Wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga masih mengelehen di hita tempat menjamui tadohot sebaik-baiknya. Semoga menjadi asbab wasilah Allah turunkan keberkahan ima di bagason. Umumna hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Ulum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rawahu Tirmizi an Abi Hurairah wa hassanah. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, celakalah orang-orang yang tidak bersolawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi ketika nama Nabi kita disebut, maka kita diperintahkan
membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir itu adalah orang yang apabila namaku disebut di hadapannya dia tidak bersolawat kepada aku. Itu orang yang kikir, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar Muhammad, baca solawat. Dan nama Rasulullah itu tidak hanya Muhammad, banyak nama-nama Nabi kita. Dalam kitab Dalailul Khairat itu ada sampai 201 nama Rasulullah. Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, Yasin, Toha, Raufun, Rahimun. Itu semua nama-nama Rasulullah. Nah, ketika kita mendengar nama itu disebut di hadapan kita, Yasin, umpama kita lewat dari depan rumah tetangga, ada yang sedang membaca Al-Quran, Yasin, baca sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad, supaya kita tidak termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi al-bakhil, orang yang kikir, yang tidak mau mengucapkan solawat ketika namaku disebut di hadapannya. Kenapa disebutkan Rasulullah seperti itu? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi dengan lafaz innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam atasnya. Allah sendiri bersolawat kepada Nabi kita. Malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita. Maka ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut, kita termasuk orang yang kikir apabila kita tidak mau membaca solawat kepada beliau. Bahkan kita disebut oleh Nabi rogima anfu rajulin, celaka orang-orang yang tidak bersolawat. Nah, maka ini ayat Allah turunkan bertepatan di bulan Sya'ban. Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah, innallaha wa malaikatahu. Maka sangat unik ketika kita membaca ayat ini bahwa ada perintah untuk kita membaca solawat dan Allah pun bersolawat kepada Nabi. Ketika Allah menyuruh hamba-hambanya untuk mengucap 2 kalimat syahadat, tapi Allah tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika Allah menyuruh kita untuk solat, aqimus solah, tapi Allah tidak solat. Ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah menyuruh kita bayar zakat, Allah tidak bayar zakat. Ketika Allah menyuruh kita haji umrah, Allah tidak berhaji, tidak berumrah. Tapi begitu Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allah yang pertama bersolawat. Nah, itulah keistimewaan orang-orang yang membaca solawat kepada Nabi. Maka ini bertepatan kita sedang berada di bulan Sya'ban. Poin yang pertama di bulan ini, perbanyaklah membaca solawat. Sebab perintah solawat itu diperintahkan oleh Allah tepat di bulan Sya'ban, bulan yang mulia, yang mana Rasulullah menyebutkan syahru Sya'ban, bulan Sya'ban itu adalah syahri, bulanku, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapapun yang beriman berarti terpanggil dengan ayat ini, baik laki-laki maupun perempuan.
tidak terkhusus kepada laki-laki. Jadi yang membaca solawat ini laki-laki, perempuan, seluruh yang beriman, mereka diwajibkan membaca solawat kepada Nabi. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Kalau mengucap salam sudah tidak asing bagi kami. Assalamualaikum ya Rasulullah. Setiap bertemu dengan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi bersolawat ini bagaimana caranya ya Rasulullah? Ternyata sahabat belum ada yang tahu cara bersolawat kepada Nabi, karena perintah solawat datangnya belakangan. 13 tahun Nabi di Makkah belum ada perintah untuk membaca solawat. Begitu Nabi hijrah ke Madinah tahun kedua baru diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Maka sahabat bertanya, bagaimana kami bersolawat? Qala, Rasulullah mengatakan, qulu, katakan kalianlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. On ma solawat na langsung nabinta mengajarkan, langsung dari lisan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak bacaan-bacaan solawat, solawat nurzad, solawat tibbil kulub, solawat munjiat, solawat nariyah. Tetapi yang langsung dari lisan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita tambah dengan Sayyidina, itu sunnah, lebih baik karena beradab kepada Nabi. Nah, andai kata tidak ditambah dengan Sayyidina pun Nabi tidak marah. Nah, itu solawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata kalimat solawat yang diajarkan Nabi seperti tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, banyak kita temui di kitab Dalailul Khairat. Coba baca solawat Dalail, itu kebanyakan kata-katanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu karangan Sulaiman Al-Jazuli. Dalam riwayat yang kedua, ketika sahabat bertanya, bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, qulu, katakan kalianlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Na duaun maya solawat na yajarkun ni Nabi, lain na inan ulama doma mengajarkan nih. Nah, solawat-solawat selain daripada yang dua ini, itu adalah karya dan susunan para ulama-ulama kita, karena kecintaan mereka kepada Nabi, karena kerinduan mereka kepada Nabi, mereka membuat satu solawat untuk Nabi. Tapi yang langsung dari Nabi, naduaun mak. Nah, ternyata begitu kita buka lagi kitab Dalail, banyak di situ kalimat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Berarti pengarang kitab itu bersambung benar sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu termasuk solawat yang paling baik kita baca, solawat yang paling abdol, yang paling utama di majelis kita ini. Kita baca setiap harinya, setiap perharinya itu kita selalu membaca solawat kepada Rasulullah, wabil khusus di bulan Sya'ban ini. Kita usahakan di bulan Sya'ban ini membaca solawat kepada Nabi 1000 kali sehari semalam. Karena 1000 kali itu adalah jumlah yang banyak menurut mayoritas ulama-ulama kita. Anggo 800 dope otik dope, 900 otik dope, tapi anggo 1000 mah bisa dikatakan itu sudah banyak solawatnya. Di waktu kita menanti datangnya bulan Ramadan, datang tamu yang agung yaitu Sayyidus Suhur,
penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan, kita baca solawat 1000 kali setiap hari. Boleh sekali duduk, boleh dicicil. Pagi 200, siang 300, sore 500, boleh. Yang penting jumlahnya sampai 1000 solawat setiap harinya. Sebab solawat ini adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, dan bukti bahwa kita bukan orang yang kikir, dan bukti bahwa kita tidak ingin menjadi orang yang celaka, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, rogima anfu rajulin. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad la yusalli alayka ahadun min ummatika illa shalla alaihi 70 alfa malakin wa man sallat alaihi al malaikatu kana min ahlil jannah. Di dalam hadis disebutkan, Jibril berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, tidaklah bersolawat salah seorang dari umatmu kepadamu, melainkan bersolawat atasnya 70.000 malaikat. Dan siapa orang yang bersolawat atasnya 70.000 malaikat, adalah ia daripada penghuni surga. Kana min ahlil jannah, adalah orang itu bagian daripada ahli surga. Jadi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, 70.000 malaikat yang bersolawat kepada kita. Yang 70.000 ini akan mendoakan kita supaya kita termasuk min ahlil jannah, daripada penghuni surga, orang-orang yang akan bakal masuk ke dalam surganya Nabi. Surga bersama dengan Nabi, bersama dengan siddiqin, bersama dengan syuhada wassalihin, yaitu surga yang ditempati oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan kunci la ilaha illallah itu adalah kalimat Muhammadur Rasulullah, dan kunci Muhammadur Rasulullah itu adalah solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti adong do tangga-tanggana, anak-anak tanggana. Ketika kita membaca solawat, itu kunci untuk membuka kalimat Muhammad Rasulullah. Ketika kita sudah membuka kunci Muhammad itu, maka akan terbuka kunci la ilaha illallah. Jika kita sudah terbuka dengan kalimat la ilaha illallah, maka adalah terbuka pintu surga. Kana min ahlil jannah, termasuklah kita orang-orang yang akan berada di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Dalailul Ulum yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama, di bulan Sya'ban kita perbanyak bersolawat minimal 1000 kali sehari semalam. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini jangan sampai kita lewatkan malam nisfu Sya'ban. Mengagungkan malam nisfu Sya'ban, Lailatul Takdir, malam di mana ditentukan takdir manusia. Baik buruknya takdir itu akan diberi Allah catatan kepada malaikat-malaikatnya, termasuk malaikat Israel. Wahai Israel, ini nama-nama yang akan engkau cabut nyawanya setahun ini. Kemudian dibagikan nama catatan-catatan kepada malaikat Mikail. Wahai malaikat Mikail, ini nama hamba-hambaku yang akan engkau bagikan rizki setahun ini dengan rizki yang luas. Maka antara maghrib dan isya di malam nisfu Sya'ban, ikutlah membaca surat Yasin 3 kali. Walaupun tidak dianjurkan khusus membaca Yasin, tapi sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Dari ulama-ulama, guru-guru kita, mereka mengamalkan surat Yasin 3 balik. Niat yang pertama adalah supaya panjang umur dan dikuatkan iman. Niat yang kedua, lidab'il bala, supaya menolak bala, musibah, bencana. Dan niat yang ketiga, al-istighna 'anin nas, diberikan rizki yang berkah, yang mudah, yang luas, yang halal daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak meminta kepada manusia, kita hanya menggantungkan diri kita kepada Allah. On maniatna na membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban.
Kemudian pala adong aek aqua, biasanya dong di sebagian namambayan di jolonai aqua idoahkon air. Ulang ibain aikon untuk pelaris jualan datola. Nah, habis baca hoya sini tulu kali malam nisfu isiram kontu para jagalan, jangan. Kita termasuk orang yang mengkotori berkahnya malam nisfu Sya'ban. Untuk ahadoeki supaya diminum jadi obat, berkah badan, panjang umur untuk taat kepada Allah, kuat keimanan, diselamatkan hati, diselamatkan akal pikiran, diselamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, sehingga akan mengundang keberkahan-keberkahan dari diri kita. On donatola ulang siram kuntu para jagalani, on mengotori berkahnya malam nisfu Sya'ban. Ini perlu kita jangan sampai melewatkan malam itu, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya di malam nisfu Sya'ban. Dan orang-orang yang beribadah di malam itu, mereka yang berikhtiar di malam itu memohon kepada Allah agar diubah atau dihapus takdir-takdir yang jelek selama setahun yang akan datang, insya Allah jika Allah mengabulkan maka itu akan terhapus. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah mampu menghapus takdir-takdir siapa yang ia kehendaki, dan Allah yang akan menetapkan takdir siapa yang ia kehendaki. Isi masuman doa kita padeges kehidupanku ya Allah ulang besongon tahun-tahun na lewat. Nah, padeges atiatengku, padeges selama naon na malarat do kehidupanku, pamumurasukinku ya Allah. Malam nisfu memang doa. Nah, makanya gue bisa begadang hidupkan malam itu dengan doa, zikir, solawat, ibadah, baca Quran dan yang lain. Itu khusus di malam nisfu Sya'ban. Kemudian khusus nanti di awal malam 1 Ramadan, kami ingatkan kembali kepada kita jangan lupa membaca surat Al-Fathu. Inna fatahna laka fatham mubina 3 kali setelah sholat maghrib di awal malam 1 Ramadan, agar supaya hafizahullah ta'ala fi dhalikal am, Allah akan memelihara orang itu selama 1 tahun penuh. Ima barokah namuse surat Al-Fatah di awal malam Ramadan. Ulang tinggal, misalkan besok Ramadan tanggal 1 malam naima setelah sholat maghrib baca ma. Apabila dong keraguan apakah ancokot do puaso atau ancokot naik, baca 2 kali tidak masalah, supaya tidak terlewatkan membaca surat Al-Fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Itulah barokah kita menuntut ilmu, barokah kita dihadir di majelis ilmu. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, Allah Ta'ala mengajari kita hal-hal yang belum pernah kita ketahui, sehingga kita bisa merubah bagaimana cara agar supaya kita menjadi hamba Allah yang bakti, yang baik, yang mengikuti perintah Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mengerjakan amalan di malam nisfu Sya'ban, siapapun yang mengerjakan amalan di malam 1 Ramadan, mereka akan mendapatkan ampunan daripada Allah kecuali 4 golongan, yaitu mudminu khamrin, yang masih minum khamar, belum bertaubat dari minum khamar, dia tidak akan diterima Allah tahu dosa-dosanya. Jika ia tidak bertaubat, dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak Allah ampuni di malam nisfu Sya'ban atau di awal 1 Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan itu. Akun liwalidayh, mereka-mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Onpe hati-hati ita indah dapat ampunan, angguna sumber taubat dope. Kemudian yang ketiga, qati'ur rahmi, yang memutuskan hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahim antara sahabat dengan sahabatnya terputus, antara anak dengan orang tua terputus, nomor saudara terputus, nomor tetangga terputus. Hubungkan kembali supaya kita mendapatkan barokah di malam-malam yang berkah. Nah, kemudian napopat naning nabinta wa musahin. Apa itu musahin ya Rasulullah? Mereka yang tidak mau berkata-kata dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Marsi
badaan, artinya tidak mersipang kulingan. Dong namar bada sampai nda mersipang kulingan lobisian toluari sondia pe amalnya di malam nisfu Sya'ban, sondia pe amalnya di awal malam Ramadan tidak akan berterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit-penyakitnya ini pun perlu kita obati terlebih dahulu supaya kita ketika beramal sampai amal itu kepada Allah. Minum khamar, durhaka kepada orang tua, memutuskan hubungan kekeluargaan dan tidak mau berkata-kata dengan saudaranya lebih 3 hari. Inilah kajian kita di penyambutan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi Allah umur yang panjang, bisa beribadah di malam nisfu Sya'ban dan berjumpa dengan bulan Ramadan, juga berjumpa dengan bulan Syawal. Kita bisa nanti kembali membuka pengajian kita seperti biasa setelah Lebaran insya-Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman, keistiqomahan dalam amal dan juga kesehatan pada badan, juga rasa syukur di dalam hati, agar supaya hati ini hanya selalu bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada harta, tidak bergantung kepada apapun kecuali hanya kepada yang maha kuasa, yaitu zat wajibal wujud Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.